Pada musim dingin yang damai, di kantor kepolisian Korea, Wo Jinchul yang bekerja sebagai polisi di bidang investigasi kriminal terlihat termenung. Dia merasa ada sebuah ingatan yang hilang, namun tidak peduli sekeras apa dia memikirkannya, dia tidak menemukan ingatan itu. Daripada dia menjadi semakin penasaran, dia putuskan untuk mengambil secangkir kopi saja. Sembari berjalan menuju ruang kerjanya, Jinchul melihat ada 3 orang kriminal yang menyerahkan diri. Di sana, para kriminal itu terlihat ketakutan dan mengatakan bahwa dia baru saja melihat sesosok monster muncul dari sebuah bayangan. Monster itu mengancam mereka jika dalam 24 jam mereka belum menyerahkan diri, monster itu akan membuat mereka menyesal karena sudah hidup. Mendengar keluhan itu, Jinchul bingung harus bagaimana menulis laporannya karena mereka menyerahkan diri dengan alasan absurd. Tetapi seorang atasan menyuruhnya untuk segera pergi ke ruang rapat dan menyerahkan laporan itu kepada juniornya. Di ruang rapat, seorang atasan Jinchul menyarankan untuk melepaskan mereka lalu mengawasinya dalam 24 jam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jinchul yang sempat menduga bahwa mereka hanya sekedar ngigo karena efek narkoba langsung dibantah oleh seniornya yang bilang hasil tes urin mereka negatif. Di sebuah gedung kosong, para kriminal dilepaskan lalu diawasi oleh sekelompok anggota kepolisian termasuk Wo Jinchul. Kriminal itu tampak ketakutan. Mereka bilang kalau mereka akan mati. Namun seorang anggota kepolisian menenangkan mereka dengan mengatakan jika ada dia dan anggotanya yang menjaga mereka. Setelah hampir 24 jam menunggu, tidak ada tanda-tanda kemunculan monster. Hingga waktu sisa 10 menit, Wo Jinchul merasakan udara di gudang itu berubah menjadi lebih dingin. Namun hingga waktu 24 jam selesai, tidak terjadi apa-apa di tempat itu. Seorang penyidik merasa geram kepada para kriminal karena merasa dipermainkan. Namun Jinchul tiba-tiba merasakan sesuatu dari balik bayangan si kriminal. Kemudian muncullah 3 monster bayangan semut hitam yang menghempaskan para penyidik di sana. Jinchul terlihat panik melihat apa yang terjadi di depan matanya. Kriminal itu langsung berteriak ketakutan dan tanpa babi bu, monster semut itu langsung mencincang seorang kriminal yang ada di sana. Setelah selesai menghabisi si kriminal, para semut terlihat tersenyum ke arah Jinchul lalu pergi tanpa jejak. Melihat kejadian mengerikan itu, Jinchul hanya bisa bergidik ngeri. Jinchul merasa dejavu dengan situasi yang baru saja dia alami. Sesampainya di kantor kepolisian, Pak Ketua Investigasi marah sejadi-jadinya kepada para petugas karena gagal menjalankan tugasnya. Selain itu, mereka juga kehilangan para kriminal tanpa jejak. Pak Kepala bertanya kepada Jinchul apa yang sebenarnya terjadi, karena Jinchul lah yang memanggil ambulans untuk membawa rekannya. Namun Jinchul bilang ketika dia bangun, rekan-rekannya sudah pingsan semua. Kemudian karena takut atasannya tahu, Pak Ketua menyuruh anggotanya untuk tutup mulut. Di hari berikutnya, Wo Jinchul tetap merasa penasaran dengan kejadian tempo hari. Dia juga terus berusaha menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Dia menyadari jika jumlah kriminal yang menyerahkan diri meroket dari akhir Februari hingga awal Maret. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan Sung Jinwo yang sudah mulai masuk ke sekolah. Di ruang kepala sekolah sudah menyerahkan data diri Jinwo kepada seorang guru bernama Park Jisul. Karena alasan Jinwo dikeluarkan dari sekolah sebelumnya adalah meninggalkan rumah dalam waktu 2 tahun, maka saat ini dia dicap sebagai seorang siswa bermasalah. Maka dari itu, si kepala sekolah menyerahkan Jinwo kepada guru spesialis pembimbing anak-anak bermasalah, yaitu Park Jisul yang memiliki julukan Viper. Dengan ekspresi garangnya, Park Jisul terlihat bersemangat untuk membimbing Jinwo. Di saat para siswa mulai memasuki sekolahan, mereka melakukan upacara hari Senin. Di sana mereka mendengarkan pidato dari pembina upacara. Di sisi lain, Park Jisul mulai mendisiplinkan anak-anak yang ngobrol di dalam barisan. Saat itulah Park Jisul melihat Jinwo. Karena saking percaya dirinya, dia mencoba mencari-cari kesalahan Jinwo. Hingga dia menyadari bahwa sarung tangan yang dikenakan Jinwo tidak pantas dibawa di sekolahan. Dengan sikap tegasnya, Park Jisul membentak Jinwo. Namun dia langsung dibuat kicap setelah Jinwo meliriknya dengan tatapan tajam. Setelahnya diketahui, Park Jisul sepertinya dapat melihat kekuatan kegelapan yang ada di dalam diri Jinwo. Saat itu Jinwo mulai khawatir tentang keberadaannya di bumi. Di dalam kelas, Jinwo dihampiri oleh Yonggil, teman lamanya di SMP dulu. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba datang 4 siswa songong menghampiri Jinwo. Mereka berniat akan merundung Jinwo. Di sana ketiga siswa itu mengolok-olok Jinwo karena memakai sarung tangan hanya sebelah saja dan meminta Jinwo untuk menyerahkan sarung tangan itu kepada mereka. Melihat rajanya dibully, Beru sempat ingin mencabik-cabik mereka. Namun Jinwo langsung menghentikan niat Beru itu. Dan dengan rendah hati, Jinwo membuka sarung tangannya.
Tetapi betapa terkejutnya mereka setelah melihat tangan kiri Jinwo penuh dengan bekas luka bakar. Dalam hati Jinwo bilang bahwa itulah satu-satunya oleh-oleh yang Jinwo dapatkan setelah mengalahkan Antares dalam duel keduanya. Merasa jijik melihat tangan Jinwo, akhirnya mereka menyuruh Jinwo memakai sarung tangannya lagi dan memutuskan untuk pergi. Beru yang keras kepala berniat mengikuti mereka, tapi lagi-lagi Jinwo melarangnya. Kemudian Jinwo menggunakan domain authority kepada para berandalan sebagai salam kenal. Di lorong sekolah, Jinwo sedang berjalan bersama Yeonggil. Teman lamanya itu menyadari bahwa Jinwo sudah banyak berubah. Bahkan Jinwo tidak takut ketika dirundung oleh 4 siswa sekaligus. Jinwo hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya sudah berlatih sangat keras. Mendengar jawaban Jinwo itulah, Yeonggil iseng bertanya kepada Jinwo apakah dia mau bergabung dengan klub olahraga. Mendengar perkataan Yeonggil, Jinwo jadi ingat jika dia ingin masuk ke dalam sebuah klub. Di lapangan sekolah, Yeonggil menemani Jinwo menemui kapten klub lari yang bernama Choi Tae-wung untuk meminta bergabung. Di sana, Jinwo langsung diwawancarai. Namun di sela-sela wawancara itu, datang para senior di klub itu. Mereka bertanya kepada Jinwo apa yang membuat Jinwo tertarik untuk bergabung dengan klub lari. Kemudian Jinwo menjawab niatnya bergabung yaitu untuk menemui seseorang yang sekarang berkompetisi di tingkat provinsi. Namun dalam hati Jinwo yakin jika orang itu pasti bisa menembus tingkat nasional. Ya, orang yang Jinwo pikir itu adalah Cha Hae-in. Mendengar alasan Jinwo itu, para senior yang tahu bahwa sebelumnya Jinwo tidak pernah bergabung dengan klub lari mengatakan bahwa klub mereka hanya menerima orang berbakat saja. Dan untuk mengujinya, ketua klub langsung memberinya tantangan untuk mengalahkan salah satu anggota mereka. Si ketua bilang bahwa dia adalah pelari terlemah di klub lari. Namun setelah melihat postur tubuh si pelari itu, Jinwo jadi sadar bahwa dia bukanlah yang terlemah. Faktanya, orang yang menjadi lawan Jinwo itu adalah siswa juara 3 kompetisi nasional tahun lalu. Kemudian si ketua menambahkan jika ada taruhannya. Jika Jinwo menang, maka dia akan diterima. Tapi jika Jinwo kalah, dia harus menjadi budak untuk mencuci dan bersih-bersih selama sebulan penuh tanpa dibayar. Jinwo lalu menjawab, "Oke." Di kantor guru, Park Ji-sul melihat Jinwo sedang berlari memutari lapangan dari balik jendela. Kemudian Park Ji-sul bertanya kepada pembina klub lari apa yang Jinwo lakukan di sana. Si pembina menjawab bahwa ada seorang siswa yang ingin bergabung dengan klub lari dan mereka tidak bisa mengusirnya karena dia telah mengalahkan pelari tercepat di klubnya, sehingga mereka sedang menguji fisik anak itu. Hasilnya, Jinwo sudah berlari 20 putaran. Sampai-sampai si pembina saja bosan menunggunya berhenti dan memutuskan untuk masuk ruangan. Mendengar jawaban dari pembina lari, Park Ji-sul berniat mengawasinya saja tanpa berpikir buruk tentang Jinwo. Namun Park Ji-sul kembali dibuat kaget dengan bayangan hitam yang menyelimuti Jinwo, hingga dia melihat Beru yang tiba-tiba muncul dari balik jendela. Mengalami hal itu, Park Ji-sul langsung pingsan. Igris yang melihat keisengan Beru langsung menegurnya, namun Beru beralasan bahwa dia hanya ingin menguji apakah manusia itu benar-benar bisa melihat mereka. Di sebuah rumah makan, Wo Jinchul dan rekannya menikmati babi panggang. Di sana rekannya bertanya apakah Jinchul masih terus menyelidiki terkait monster yang terjadi tempo hari. Jinchul awalnya berusaha mengelak. Namun tiba-tiba Park Ji-sul yang sedang mabuk mendengar pembicaraan mereka dan mampir untuk menanyakan hal itu. Setelah tahu jika Park Ji-sul juga pernah melihat monster semut berbadan manusia, Wo Jinchul langsung memutuskan untuk melakukan investigasi di sekolah tempat Park Ji-sul mengajar. Keesokan harinya, Jinwo yang sepertinya sudah mendapatkan respek penuh dari seniornya sedang melakukan pemanasan bersama seluruh anggota klub dengan berlari mengelilingi lapangan. Tapi saat melihat ketua klub sangat bersemangat untuk menaklukkan seluruh negara, Jinwo iseng memberinya sebuah buff agar si ketua berlari lebih cepat. Setelah selesai berlari, Jinwo sadar bahwa saat ini dirinya sedang diawasi secara terang-terangan oleh Park Ji-sul. Beliau menyarankan Jinwo untuk menghapus ingatannya dan mengambil kemampuannya yang bisa melihat prajurit bayangannya Jinwo. Namun Jinwo bilang sekarang belum saatnya. Di tempat lain, Wo Jinchul yang sudah berada di sekitar sekolah Jinwo sedang mengawasi sekitar. Dia masih menyusun rencana bagaimana dia akan bertanya kepada siswa itu supaya tidak dianggap sebagai orang gila. Namun di sela lamunannya, Jinchul melihat sesosok bayangan yang bergerak di balik pohon. Di tengah jam belajar, Jinwo yang sedang memainkan pulpennya mendapatkan panggilan jika detektif Wo Jinchul ingin bertemu. Setelah hanya berdua dengan Jinchul, Jinwo sedikit mengenang Wo Jinchul yang menjadi ketua Asosiasi Hunter Korea. Menurut Jinwo, insting Jinchul memang di atas rata-rata sejak menjadi manusia biasa. Di sisi lain, Jinchul terlihat canggung. Dia merasa ada yang berbeda dari siswa yang ada di hadapannya itu. Bagaimana bisa seorang siswa mempunyai tatapan yang sangat tajam? Di sana, Jinchul menanyakan apakah Jinwo pernah melihat monster semut seperti yang dia gambar. Dengan santainya, Jinwo menjawab,
Pernah. Mendengar jawaban itu, Jinchul langsung memberondong Jinwo dengan berbagai pertanyaan. Namun setelah ditanya di mana Jinwo melihatnya, Jinwo menjawab dia melihat itu di film-film kartun yang biasa ditonton anak-anak. Merasa kecewa dengan jawaban Jinwo, Jinchul langsung memutuskan untuk menyudahi obrolan mereka. Dan sebagai kenang-kenangan, Jinwo meminta gambar semut yang digambar Jinchul karena menurutnya gambarnya bagus. Beru yang tersinggung dengan gambarnya Jinchul meminta Jinwo tidak mengambil gambar yang menurutnya ampas itu. Sedangkan Igris malah bertanya kepada Jinwo kenapa dia tidak memberitahu Jinchul saja. Tapi Jinwo menjawab kalau tidak mengingat sesuatu adalah berkah menguntungkan yang diberikan kepada manusia. Setelah itu, di jam istirahat, Jinwo menjadi primadona bagi para wanita. Mereka tertarik karena Jinwo dikabarkan bisa mengalahkan pelari tercepat di klub lari dan mempunyai kenalan detektif yang keren. Namun tiba-tiba, 4 berandalan yang kemarin kembali datang untuk membuli Jinwo lagi. Di sana, para berandalan itu merasa jengkel karena Jinwo menjadi primadona di kalangan wanita. Dan salah satu berandalan itu menantang Jinwo untuk berkelahi. Jinwo menanggapinya dengan santai. Tapi tiba-tiba leher berandalan itu sudah dicekik oleh sesosok tangan besar yang ternyata adalah kapten klub lari. Kapten Choi dan satu rekannya awalnya berniat untuk mengundang Jinwo ke pesta makan-makan penyambutan anggota baru. Namun begitu tahu jika andalan klub larinya sedang dibully, dia pun langsung mengeksekusi berandalan itu bersama satu temannya. Setelah jam pelajaran selesai, Jinwo, Yonggil bersama anggota klub lari sedang berjalan menuju tempat pesta mereka. Kapten Choi sempat menawarkan apakah dirinya perlu membereskan para berandalan itu supaya berhenti merundung Jinwo. Namun Jinwo dengan rendah hati menolak tawaran baik kaptennya itu. Di sela pembicaraan, Jinchul kembali menemui Jinwo dan meminta waktu untuk berbicara sebentar. Kapten Choi yang paham pembicaraan mereka pasti rahasia, langsung mengajak semua anggotanya untuk pergi dahulu. Nah, di saat sudah berduaan itulah Jinchul memanggil Jinwo dengan sebutan Hunter Sung Jinwo. Mendengar panggilan dari Jinchul, Jinwo merasa tidak terkejut. Sepertinya dia memang sengaja mengembalikan ingatan Jinchul saat menerima gambar semut yang Jinchul gambar. Lalu mereka berjalan-jalan di taman sambil mengobrol. Jinchul yang sudah mengingat semuanya bertanya kepada Jinwo berapa lama Jinwo sudah bertarung melawan mereka di celah dimensi. Jinchul berpikir, menurut catatan kepolisian, Jinwo pernah menghilang selama 2 tahun. Namun dia tidak yakin dalam waktu sesingkat itu Jinwo bisa menyelesaikan semuanya. Kemudian Jinwo menjawab dia menghabisi para monark selama 27 tahun. Mendengar jawaban Jinwo, Jinchul terkejut dan bertanya apakah Jinwo tidak menyesali keputusannya itu. Jinwo bilang itu adalah keputusan yang dia ambil dan jika diberikan pilihan lagi dia akan tetap melakukan hal itu. Jinchul tersenyum mendengarnya dan bilang sepertinya Jinwo menikmati kehidupannya sekarang. Lalu Jinwo memberitahu Jinchul jika saat ini dia tidak akan pernah menua dan harus terus mengganti identitasnya. Mengetahui itu Jinchul menjadi takjub. Menurutnya Jinwo saat ini sudah selayaknya seorang dewa. Lalu menyadari bahwa banyak kriminal yang menyerahkan diri karena melihat monster semut, Jinchul menawari Jinwo untuk masuk ke kepolisian. Mendengar tawaran itu, Jinwo hanya bilang dia akan memikirkannya karena menjadi polisi sangat sibuk dan bayarannya kecil. Kemudian waktu mulai berlalu. Hingga akhir bulan April, seorang penjelajah gurun menemukan fenomena aneh di atas langit. Dia melaporkan penemuannya itu ke pusat laporan darurat. Dan sambil merasa gemetaran, dia bilang bahwa dia melihat langit di gurun Amerika Barat ada banyak retakan. Di tempat lain, pada malam hari, Jinwo sedang mengerjakan PR dibantu oleh Igris. Saat itulah, Jinwo merasa sensasi yang familiar. Dia akhirnya langsung menemui perwakilan Rulers karena menyangka bahwa itu adalah perbuatan mereka. Dan di sebuah rumah makan, utusan Rulers itu menjelaskan bahwa itu bukan ulah para Rulers. Ada orang dari dunia lain yang memasuki dunia Rulers baru-baru ini. Dan sepertinya mereka beralih ke bumi setelah diusir para tentara Rulers. Kemudian Jinwo bertanya, apa tujuan mereka ke bumi? Utusan Rulers itu bilang mereka adalah ras raksasa yang harus memakan bintang tempat makhluk hidup tinggal. Di dunia mereka adalah makhluk jahat yang dikenal sebagai Titan. Menurut Rulers, para Titan datang ke bumi untuk mengincar sisa-sisa kekuatan besar yang Jinwo miliki. Saat ini Rulers sedang mengirimkan pasukan untuk melindungi bumi, namun Jinwo melarangnya. Dan dia bilang bahwa dirinya sendiri yang akan menghabisi para Titan kurang ajar itu.
Keesokan harinya di wilayah gurun Amerika Barat, terlihat sudah ada tentara dan ilmuwan yang berada di sana. Ilmuwan itu bilang dia sudah bertahun-tahun meneliti cuaca, tapi fenomena ini sungguh berbeda. Namun hal yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Senjata militer yang sudah mereka siapkan tiba-tiba melayang di udara. Ternyata itu adalah ulah dari Sung Jinwo yang menggunakan skill authority untuk melayangkan senjata berat itu. Di sisi lain, Jinwo mengatakan bahwa senjata sampah seperti ini tidak akan berguna. Setelah itu, Jinwo merasakan musuh yang semakin dekat. Jinwo pun langsung memasang kuda-kuda tempur untuk menghabisi para Titan itu. Tidak lama kemudian, muncul para musuh yang tak terhitung jumlahnya dari retakan langit tersebut. Di sana, terlihat tubuh para Titan yang sangat besar dan juga memiliki armor yang sangat kuat. Seorang Titan lalu menghampiri Jinwo dan mengatakan apakah hanya ada satu orang saja yang berusaha menghentikan mereka. Jinwo dengan santai menjawab, apakah aku terlihat sendiri di matamu? Jinwo kemudian mengeluarkan 10 juta pasukan bayangannya dan dia langsung menyuruh pasukannya itu untuk menyerang. Sementara di Istana Kepresidenan Amerika, sang presiden terlihat berpikir keras. Selain retakan yang terjadi di wilayahnya, ternyata ada makhluk aneh yang muncul dari retakan itu. Dia tidak yakin bahwa pasukan tentara militernya bisa menangani kasus yang aneh ini. Jenderal Harrison yang memimpin pasukan di gurun itu kemudian mengatakan kepada presiden bahwa situasi mengerikan itu sudah selesai. Sang jenderal kemudian memperlihatkan sebuah rekaman video yang direkam dari drone. Di sana terlihat seorang pemuda dan seambrek pasukan hitam yang jumlahnya berjuta-juta. Presiden dan semua orang yang melihat video itu langsung tercengang. Di sana terlihat Tusk memulai serangan dengan semburan api yang seperti biasa dibantu oleh item Orb of Varys. Belion juga mulai beraksi, diikuti oleh semua pasukan Jinwo yang langsung menghajar para pasukan Titan. Jinwo-nya sendiri langsung melesat membabat habis leher-leher para Titan menggunakan daggernya. Jinwo menggunakan teknik dagger rush versi raksasa untuk membabat habis para Titan. Hingga teknik Jinwo itu menerjang pemimpin dari para Titan itu. Namun sepertinya serangan itu tidak cukup untuk menumbangkan pemimpin Titan itu. Dengan kesombongannya dia bilang serangan Jinwo itu sangat lemah. Namun belum selesai ngoceh, Jinwo langsung berada di atas kepalanya dan memadatkan kekuatan kegelapan untuk membentuk sebuah cakar raksasa yang langsung menggeprek sang Titan ke tanah. Di sana, si Titan tidak menyangka jika di planet terpencil seperti ini ada manusia sehebat Jinwo. Namun mengetahui kekuatan Jinwo masih mengandalkan mana, Titan itu mengatakan jika Jinwo masih primitif. Kemudian si Titan membandingkan dengan kekuatannya yang akan semakin kuat jika tubuhnya semakin kecil. Menurutnya itu adalah efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem kekuatannya Jinwo. Lalu dengan sombongnya, si Titan bilang jika Jinwo menyerah, dia akan mengampuninya. Tapi tanpa babi bu, Belion yang menaiki Raja Bayangan langsung menerobos dan membabat kepala sang Titan menggunakan pedang bangkainya. Setelahnya tubuh sang Titan itu dikunyah-kunyah oleh bayangan naga itu. Belion lalu meminta maaf karena dia merasa mengganggu pembicaraan Jinwo dengan sang pemimpin Titan. Namun Jinwo bilang tidak masalah, mereka adalah makhluk yang sombong, jadi harus diperlakukan dengan sedikit spesial. Setelah mendengar perkataan tuannya, kemudian Belion langsung ngacir untuk membabat habis pasukan Titan yang masih tersisa. Di ruang rapat, Presiden Amerika berpikir kekuatan pemuda itu sungguh gila karena menghabisi para Titan seperti sebuah mainan. Kemudian dia bertanya apakah identitas pria misterius itu belum bisa ditemukan. Lalu Pak Brennan yang menjabat sebagai pemimpin organisasi intelijen Amerika mengatakan bahwa secara realistis mereka sulit untuk menemukan identitas pemuda itu. Namun dia memiliki cara yang tidak realistis, yaitu bertanya kepada Nyonya Selner yang berhasil memprediksi berbagai kejadian sebelumnya. Di tempat lain di hari berikutnya, Jinwo akhirnya menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti penyisihan lomba lari tingkat nasional. Namun, saat baru datang di sana, Jinwo terlihat terkejut karena melihat salah satu peserta yang ternyata itu adalah Kim Chul, salah satu prajurit bayangan yang dilepas Jinwo bernama Iron. Di pinggir lapangan, kapten dari sekolahnya Kim Chul mengejek Kapten Choi karena mengandalkan Jinwo yang seorang siswa tahun pertama di semua pertandingan setelah atlet andalan Kapten Choi mengalami cedera. Menanggapi hal itu, Kapten Choi dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa adik kelasnya ini pasti akan membungkam mulut kalian. Sementara Kim Chul malah merasa terintimidasi ketika menatap Jinwo. Dia tidak percaya dengan apa yang dia rasakan. Dia berpikir mana mungkin dia takut dengan siswa seumurannya yang sama sekali belum pernah bertemu. Karena merasa jengkel dengan tetapannya Jinwo, Kim Chul menghampiri Jinwo dan meminta Jinwo untuk mengikutinya. Melihat hal itu, Kapten Choi dan rekan-rekannya malah bercanda dengan mengatakan Jinwo harus jaga sikap dan memastikan jika lawannya jangan sampai cedera.
Di bawah tangga, Kim Chul yang ingin menghilangkan kesan lemah langsung menyengkeweng Jinwoo. Melihat momen itu, Tos, Igris, dan Beru malah menertawakan tingkah Iron yang seperti itu. Sementara Belion justru terlihat serius dan mengatakan jika rajanya menyerahkan Iron kepadanya, dia pasti akan mendidik Iron dengan benar. Namun tiba-tiba tubuh Kim Chul gemetar lalu menangis dan langsung berlutut mengucurkan air mata. Jinwoo lalu bilang jika saat ini Iron hidup sebagai manusia dan bukan lagi prajurit bayangannya, maka dia tidak perlu untuk berinteraksi lebih dalam kepadanya. Saat Jinwoo akan pergi, Kim Chul yang masih berlutut memanggil Jinwoo dan dia berkata, "Apakah ini yang disebut dengan cinta?" Mendengar perkataan Kim Chul, Jinwoo tentu saja merasa jijik. Mengalami hal itu, Jinwoo langsung menghipnotis Kim Chul agar melupakan apa yang dia rasakan saat ini, lalu hidup dengan tenang sebagai manusia biasa. Setelah melakukan itu, Jinwoo pergi meninggalkan Kim Chul. Dan kompetisi lari penyisihan divisi sekolah menengah akan dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk memasuki lapangan. Sementara di Amerika, untuk menindaklanjuti penelusuran pemuda yang menghabisi para monster di gurun tempo hari, Pak Brennan sebagai ketua intelijen pergi berkunjung ke rumah Nyonya Selner. Dengan ramah, Nyonya Selner menyambut kedatangan Pak Brennan dan mengatakan bahwa sebelumnya ada tamu yang berkunjung ke rumahnya. Nyonya Selner yang sudah tahu maksud Pak Brennan datang, langsung mengatakan bahwa setelah Dewa Kematian mengunjunginya, dia tidak bisa meramal masa depan lagi. Namun karena menghargai effort Pak Brennan yang sudah jauh-jauh datang ke rumahnya, Nyonya Selner hanya akan menjawab satu pertanyaan saja. Kemudian Pak Brennan bertanya, apakah Nyonya Selner mengetahui sosok pemuda yang menghabisi para monster itu? Nyonya Selner kemudian bilang dia mengetahuinya, namun dia tidak akan memberitahu identitasnya kepada Pak Brennan. Mendengar jawaban itu, Pak Brennan terkejut dan mengatakan jika dirinya perlu tahu karena pemuda itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia takut jika pemuda itu nanti akan membahayakan Amerika di masa depan. Tapi Nyonya Selner menenangkan Pak Brennan dengan mengatakan bahwa bukankah Pak Brennan sudah melihat sendiri videonya? Di sana pemuda itu bertarung sendiri melawan para monster untuk menyelamatkan umat manusia. Hal itu dia lakukan bukan baru sekali ini, dia juga pernah melakukannya di masa lalu. Mendengar jawaban itu, kemudian Pak Brennan memutuskan untuk pulang setelah Nyonya Selner menjamin jika si pemuda itu tidak akan membahayakan dunia. Setelah Pak Brennan pergi, kemudian Thomas Andre datang dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai pria itu dan bertanya kepada Nyonya Selner apa yang dilakukan pemuda dalam video sampai membuat pria itu datang mengunjungi Nyonya Selner. Kemudian Nyonya Selner bilang bahwa si pemuda itu menyelamatkan dunia. Mendengar jawaban itu, Thomas Andre sedikit bingung. Dia tidak bisa membedakan saat Nyonya Selner sedang bercanda dan sedang serius. Namun meskipun begitu, dia bersyukur karena dulu dia diselamatkan oleh ramalannya Nyonya Selner dan tidak mati dalam insiden kecelakaan. Makanya sekarang dia memutuskan untuk mengabdi dengan wanita penyelamat hidupnya itu. Sementara di bawah pohon yang rindang, Sung Jinwoo sedang bertemu dengan pujaan hatinya yaitu Cha Hae-in. Di kompetisi lari sekolah menengah terlihat Cha Hae-in sedang bersiap untuk memulai pertandingan. Meskipun awalnya sempat tertinggal, namun Cha Hae-in yang mempunyai kecepatan di atas rata-rata dapat menyalip semua lawannya dan keluar sebagai juara pertama di pertandingan itu. Setelah selesai dengan pertandingannya, Cha Hae-in kemudian duduk di bawah pohon sambil melepas kaos kakinya. Di situ terlihat bahwa kaki kirinya bengkak. Merasakan bahwa itu sangat sakit, Cha Hae-in hanya bisa duduk termenung sambil berpikir meskipun sudah berhasil lolos babak penyisihan, apakah dia bisa melanjutkan perlombaan selanjutnya dengan kaki seperti itu. Di saat sedang termenung itulah, Sung Jinwoo datang menemuinya. Di sana Jinwoo bertanya apakah Cha Hae-in akan tetap berlari dengan kondisi luka seperti itu. Cha Hae-in yang menyadari kehadiran Jinwoo merasa tidak asing dengan sosok pria yang menghampirinya itu. Lalu Jinwoo melanjutkan, jika Cha Hae-in tetap memaksakan berlari, mungkin dia akan berakhir istirahat dan membayar biaya rumah sakit selama setahun. Lalu meskipun setelahnya sembuh, dia tidak akan bisa berlari secara maksimal lagi. Hal itu mungkin akan menjadi penyesalan di masa depan. Sambil memegangi kakinya yang sakit, Cha Hae-in mengucapkan terima kasih karena Jinwoo sudah memperingatinya. Lalu Jinwoo memegang kaki Cha Hae-in dan menyembuhkan luka itu. Jinwoo bilang, berlarilah tanpa penyesalan. Setelah itu, ketika Jinwoo akan pergi, Cha Hae-in mencegahnya dan bertanya apakah sebelumnya mereka pernah bertemu. Mendengar pertanyaan itu, Jinwoo mengatakan bahwa dia akan menjawab pertanyaannya jika Cha Hae-in bisa mengalahkan rekor lari yang dipegang Jinwoo. Cha Hae-in yang mengetahui Jinwoo adalah siswa SMA merasa tidak adil jika dirinya yang masih SMP harus mengalahkan rekor Jinwoo. Apalagi dia adalah seorang wanita. Seharusnya Jinwoo tidak memberikan syarat seberat itu kepadanya. Mendengar perkataan Cha Hae-in, Jinwoo hanya tersenyum dan berkata dalam hati jika saat ini Cha Hae-in masihlah anak-anak. Jadi wajar saja jika sifatnya seperti itu. Setelah beberapa waktu berlalu, Jinwoo masih menikmati masa-masa sekolahnya yang damai.
Dia menghabiskan waktunya bersama sahabat dan klub lari di sekolahnya. Sesekali dia juga bermain game di warnet bersama Yonggil. Hingga suatu hari setelah pulang sekolah, Jinwo dihampiri oleh Cha Hae-in. Di sana Cha Hae-in mengajak Jinwo untuk berkencan. Di malam harinya, Jinwo yang sedang berjalan untuk menemui Cha Hae-in merasa jika bajunya kurang cocok. Setelah melihat ada sebuah jas keren yang dipajang di toko, dia langsung mengkopi pakaian itu. Setelah itu Tos bilang jika saat ini tuannya itu terlihat lebih keren dari sebelumnya. Ketika melihat Jinwo, Cha Hae-in berniat untuk mengejutkan Jinwo dari belakang. Namun Jinwo sudah menyadari kehadirannya. Cha Hae-in pun sedikit jengkel dan mengatakan bahwa Jinwo seperti mempunyai mata di belakang kepalanya. Lalu kemudian mereka jalan berdua. Di perjalanan, Cha Hae-in bertanya apakah Jinwo sudah menentukan universitas yang akan dimasukinya. Karena nilai Jinwo sangat bagus, Cha Hae-in bertanya kenapa Jinwo ingin kuliah di sana. Kemudian Jinwo bilang bahwa ada seseorang yang ingin ditemuinya di sana. Mendengar itu, Cha Hae-in terlihat cemburu dan bertanya apakah orang yang dia temuinya adalah seorang wanita. Jinwo tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian Cha Hae-in mengingatkan Jinwo tentang janjinya tempo hari dan menantang Jinwo untuk berlomba. Bagi siapa yang bisa sampai ke pohon Natal yang ada di depan mereka terlebih dahulu, maka yang kalah harus menjawab semua pertanyaan yang menang. Lalu Jinwo bertanya apa sebenarnya yang ingin Cha Hae-in ketahui. Lalu Cha Hae-in bilang bahwa dirinya ingin tahu semuanya. Seperti apa yang Jinwo pikirkan tentang orang yang ingin Jinwo temui di universitas dan tentang apakah mereka pernah bertemu sebelum kompetisi waktu itu. Kemudian Jinwo mengiyakan permintaan Cha Hae-in dan sebelum perlombaan dimulai, Cha Hae-in menitipkan shell yang dia pakai sambil berkata, jika Jinwo menyukainya, Jinwo tidak boleh bergerak sampai dia menyentuh pohon Natal itu. Melihat itu, Jinwo pun hanya bisa terpaku. Melihat rajanya yang hanya diam terpaku, para pasukan bayangan Jinwo meledeknya. Sembari melihat Cha Hae-in yang sedang berlari, Jinwo kembali mengingat awal mula pertemuannya dan momen-momen yang mereka lalui di kehidupan sebelumnya. Dan tentu saja janji mereka untuk bertemu kembali apapun yang terjadi. Setelah itu, Jinwo hanya tersenyum melihat Cha Hae-in yang terlihat bahagia karena berhasil mengalahkannya. Jinwo pun berjalan menghampirinya sambil memerintahkan para bayangannya untuk menutup mata. Lalu Jinwo memeluk Cha Hae-in dan menciumnya. Kemudian kita diperlihatkan sebuah dunia peristirahatan para pasukan bayangan Jinwo. Di sana Tos yang sudah menyandang gelar jenderal mendapatkan salam pagi dari bawahannya. Namun Tos bilang bahwa dunia yang mereka tempati saat ini tidak ada malam ataupun pagi karena dunia itu diselimuti bayangan. Kemudian Beru datang membawa sebuah jubah dan memberikannya kepada Tos. Beru bertanya apakah Tos suka dengan karyanya itu. Sambil memakai jubah itu, Tos terlihat senang karena jubah yang diberikan Beru mirip dengan jubah yang Jinwo pakai. Ternyata Tos adalah fans fanatik tuannya itu. Dia ingin selalu terlihat seperti tuannya. Setelah memberikan jubah, karena dia risih melihat Tos yang selalu memegangi Orb of Avaris, Beru juga memberikan saran kepada Tos untuk membuat sebuah tongkat. Mendengar ide cemerlang dari komandan Beru, Tos lalu memanggil bayangan dwarf untuk membuatkan tongkat dari kayu ilahi yang diberikan oleh Jinwo. Jadi saat ini jutaan bayangan Jinwo tinggal di sebuah dunia yang Jinwo ciptakan. Dunia itu luasnya tak terhingga. Di sana juga terbagi beberapa wilayah masing-masing. Di antaranya ada area pelatihan Belion, Demon Castle, Job Player, zona perang Asborn, area kerja dwarf, rumah semut, tambang, area latihan sihir, area istirahat, dan area komersial. Karena prajurit bayangan sangat terhubung dengan tuannya, maka hubungan ini akan semakin kuat dengan bertambah kuatnya tuan mereka. Dengan kata lain, yang awalnya pasukan bayangan hanya berhasrat untuk bertarung, saat ini mereka mulai mempelajari sisi manusia. Hal itu mengakibatkan mulai munculnya berbagai emosi manusia dan mengisi kekosongan dengan sesuatu yang baru sebagai sebuah pengalaman baru. Hal itu membuat mereka mempunyai kepribadian masing-masing layaknya seorang manusia. Tak lama kemudian, tongkat yang dipesan Tos sudah jadi. Dia tampak senang dengan tongkat barunya itu. Lalu datang beberapa bayangan Titan yang baru diekstrak tempo hari dan mempunyai kemampuan sihir. Mengetahui bahwa ada Titan yang memiliki kemampuan sihir, Tos langsung bersemangat untuk mentraining mereka. Lalu tiba-tiba Igris datang untuk menyeruh Tos bersiap, karena rajanya sudah bertemu dengan pujaan hatinya. Igris bilang bahwa semua pasukan berpangkat jenderal harus selalu menyemangati tuannya dalam hal apapun, termasuk usaha rajanya untuk mengejar cinta sejatinya. Mendengar kabar itu, seluruh pasukan yang ada di sana bersorak gembira. Igris lalu flashback di mana dia pertama kali bertemu dengan Jinwo di sebuah dimensi yang diciptakan oleh tuannya terdahulu, yaitu Asborn. Di sana Igris mendapatkan mandat dari Asborn untuk menguji Jinwo apakah dia adalah manusia yang layak untuk menjadi wadahnya. Itu adalah perintah terakhir Asborn kepada Igris.
Lalu sebagian besar kekuatan Ygritte disegel. Di dungeon itu, Ygritte bingung harus berpose seperti apa untuk menyambut kedatangan sang player. Saat itu, Ygritte juga sudah menyadari bahwa sistem player yang arsitek ciptakan bertujuan untuk membuat tubuh si player agar dapat menampung seluruh kekuatan tuannya. Setelah manusia pilihan tuannya datang, Ygritte langsung menghampirinya. Saat itu Ygritte bertekad untuk mengoploki manusia yang ada di hadapannya itu apabila dia tidak layak menjadi wadah tuannya. Setelah melakukan pertarungan, Ygritte sangat kecewa karena manusia itu sangatlah lemah. Menurutnya manusia itu tidak bisa mengimbangi kekuatannya saat masih hidup dulu. Tapi meskipun sudah babak belur dikoploki oleh Ygritte, manusia itu tidak pantang menyerah. Tekad kuatnya terpancar dari sorot matanya. Ygritte merasa lega jika manusia itu tidak pantas untuk menampung kekuatan tuannya, karena dia masih ingin mengabdi lebih lama kepada Iceborne. Hingga satu momen pedangnya ditangkap menggunakan tangan kosong oleh manusia itu, dan momen itu dimanfaatkan dengan sangat baik untuk mengalahkannya. Ygritte merasa bingung karena sebagai seorang penguji jelas kekuatannya jauh lebih unggul daripada manusia itu. Namun dia bisa dikalahkan olehnya hanya dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi. Setelah itu dia pun memutuskan untuk menjadi bayangan Jinwo. Lalu tercipta momen-momen di mana dia bersyukur karena telah mengikuti Jinwo. Di sana Jinwo selalu memberikan apresiasi atas kinerjanya. Bagi Ygritte, Jinwo adalah tuan, teman, dan rekannya. Setelah melalui banyak pertarungan bersama Jinwo, dia merasa kesetiaannya kepada Jinwo menjadi semakin besar. Ygritte mulai tidak begitu merindukan Iceborne dan mulai menerimanya sebagai tuannya yang baru. Lalu kemudian pasukan Jinwo bertambah semakin kuat dengan datangnya pasukan bayangan asli yang selama ini menunggu di celah dimensi. Ygritte merasa bahagia karena dia akhirnya bisa kembali bertemu dengan Belion, rekan lamanya dulu. Tapi kebahagiaan Ygritte tidak bertahan lama. Karena ternyata tidak butuh waktu lama, Belion yang awalnya tidak banyak tingkah mulai terkontaminasi sifat kocaknya Beru. Setelahnya mereka terus berperang, dan perang. Hingga akhirnya tuan barunya mulai terbiasa dengan peperangan. Meskipun sudah berhasil mengalahkan semua monark, tapi tuan barunya itu memutuskan untuk menggunakan cawan reinkarnasi. Sehingga mereka masih harus terus lanjut untuk berperang. Suatu ketika saat melawan pasukan Antares untuk yang kedua kalinya, seekor naga sempat memanas-manasi Ygritte karena mau-maunya melayani seorang manusia yang lemah. Namun menurut Ygritte, waktu yang dilaluinya bersama Jinwo benar-benar berbeda. Dia merasakan kebahagiaan yang sebelumnya tidak dia dapatkan sehingga dia mulai melupakan tuannya yang dulu. Melihat Iron dan Grit yang jiwanya mengalami tumpang tindih bisa menjalani hidup mereka di dunia ini dengan melupakan segalanya, Ygritte teringat dengan perkataan Jinwo yang menjelaskan tentang berkah tidak mengingat sesuatu. Ygritte dapat memahaminya. Dia bersyukur karena saat ini dia masih berada di sisi Sung Jinwo. Di sisi lain, dia juga tidak melupakan Iceborne sebagai tuannya yang dulu. Saat ini menurut Ygritte, Komandan Belion yang tubuhnya sebesar gunung tapi otaknya kecil. Sedangkan Komandan Beru meskipun pintar tapi Beru tetaplah seekor serangga. Tidak ada yang bisa diandalkan di bidang akademik. Ygritte merasa hanya dia yang bisa karena dia adalah lulusan Akademi Kesatria dengan nilai yang sangat tinggi. Sebagai salah satu sayap kesatria bayangan yang memimpin pasukan bayangan, dia adalah kesatria sekaligus pedang dari tuannya. Dia akan selalu membantu di setiap peperangan karena saat ini tuannya memasuki medan perang baru. Dia bertekad untuk terus membantu Jinwo, makanya Ygritte selalu mengajari Jinwo saat sedang belajar. Setelah flashback awal mula pertemuan Ygritte dengan Jinwo, kita diperlihatkan kisah tersembunyi yang dialami oleh ayahnya Jinwo. Ayah Jinwo yang diselamatkan oleh Rulers dengan syarat menjadi kaki tangan Rulers untuk mencegah kebangkitan para monark termasuk Shadow Monarch, dan hingga akhirnya Rulers menyuruhnya untuk melindungi kebangkitan Shadow Monarch. Ternyata hal itu membuat ayah Jinwo mempunyai ikatan khusus dengan para Rulers. Bahkan hingga Jinwo meriset dunia ke 10 tahun sebelumnya, dan ketika dia melihat Jinwo kembali sebagai sosok anak kecil yang sangat dia sayangi, ayah Jinwo mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Jika di chapter ending Solo Leveling kemarin ayah Jinwo terlihat biasa saja, di sini diketahui bahwa dia menangis ketika sedang membaca koran. Setelah Jinwo pergi dari rumah untuk menghabisi para monark, karena penasaran ayah Jinwo menemui perwakilan Rulers untuk mengajaknya ngobrol sambil ngopi-ngopi di sebuah kafe. Di sana ayah Jinwo bertanya, keputusan apa yang diambil anak lanangnya itu? Dan perwakilan Rulers menjawab bahwa Shadow Monarch memutuskan untuk tetap tinggal di bumi karena menurutnya waktu yang dia habiskan di tempat ini sangat berharga. Nah, karena tidak ingin Jinwo mengingat momen terakhirnya yang mati di kisah sebelumnya, ayah Jinwo tidak memberitahu anaknya itu jika dia sebenarnya tahu tentang insiden penyerbuan para monark ke bumi. Mendengar alasan itu, perwakilan monark menyimpulkan bahwa anak dan ayah sama-sama keras kepala. Setelah itu, perwakilan Rulers itu bilang agar dunia tetap terjaga, maka setelah ini tidak akan ada campur tangan Rulers di bumi. Dan dia pun penasaran karena menantikan hasil dari kembalinya Shadow Monarch dalam misi menghabisi para monark.
Perwakilan rulers itu bilang selain berterima kasih dengan Shadow Monarch, mereka juga berterima kasih pada ayahnya Jinwo yang sudah melindungi kebangkitan Shadow Monarch. Makanya sekarang dia menawarkan bantuan kepada ayahnya Jinwo. Setelah diberikan tawaran yang bagus, ayah Jinwo sambil menyeruput secangkir kopi hangat meminta agar ingatannya tentang masa sebelumnya dihapus saja. Dia merasa tidak akan mudah berpura-pura tidak tahu di depan anak lanangnya yang sangat peka. Selain itu, dia juga ingin menjadi sosok ayah biasa yang menyayangi anaknya. Baginya, Sung Jinwo bukanlah Shadow Monarch, tapi anaknya yang sangat dia sayangi. Mendengar alasan yang masuk akal, perwakilan rulers itu menghilangkan ingatan ayah Jinwo. Sembari berjalan pergi, dia bilang bahwa ayah Jinwo akan lupa setelah dia keluar dari kafe itu. Kemudian di sebuah restoran daging babi, Jinho yang baru masuk kuliah merasa gugup ketika menghadiri acara pesta mahasiswa baru. Namun sebagai anak kedua di keluarga orang kaya, dia merasa dejavu dengan restoran yang dia datangi saat ini. Melihat Jinho yang sedang gugup, seorang senior menghampirinya dan memintanya agar jangan terlalu formal. Tapi si senior itu bilang untuk tetap berhati-hati karena ada banyak tipe-tipe senior di kampus ini. Ada seorang senior yang menakutkan di jurusan mereka. Senior itu hobi menekan juniornya, tapi dia penuh dengan karisma dan membuat siapapun takut kepadanya. Mendengar peringatan itu, Jinwo malah teringat dengan sosok ayahnya. Setelah itu, si senior memberitahu Jinho kalau idol klub lari yang terkenal bernama Cha Hae-in adalah pacar dari senior yang dia bicarakan. Tak lama kemudian, sang senior yang sedang mereka gibahi itu datang, menyadari bangku mereka ada yang kosong dan mengira sang senior akan duduk di sana. Karena takut, senior yang sebelumnya mengobrol dengan Jinho langsung pergi. Dan benar saja, senior itu langsung duduk di depan Jinho. Jinho-nya sendiri terlihat ketakutan. Namun sang senior galak itu malah memberi Jinho segelas minuman. Setelah meminumnya, Jinho sadar bahwa minuman yang diberikan itu adalah Sprite. Setelah itu, sang senior galak bilang jika dia tahu kalau Jinho tidak bisa meminum kawa-kawa. Lalu kemudian dia meminta Jinho untuk menemaninya minum. Di sana si senior galak bilang jika dia kecewa dengan Jinho karena memanggilnya senior dan menyuruhnya untuk memanggil Hyung. Karena Jinho merasa familiar dengan pria yang ternyata adalah Sung Jinwo itu, dengan singkat mereka jadi akrab. Lalu mereka pun minum sambil ngobrol-ngobrol di kafe itu. Di hari berikutnya, Jinho menelpon Jinwo karena Jinwo tidak masuk kelas. Jinwo kemudian bilang bahwa dia sedang ada urusan dan meminta Jinho untuk mengabsenkan dirinya untuk kelas sore. Saat sedang berjalan di area rumah sakit universitas, Jinwo berpapasan dengan Lee Jo-hee. Melihat Jinwo, Jo-hee spontan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Jinwo pun menjawab tidak. Setelah itu, Jinwo langsung pergi dengan tersenyum. Jo-hee-nya sendiri malah ngoceh-ngoceh menyalahkan diri sendiri karena mengajak ngobrol orang yang tak dikenal. Kemudian di ruang rumah sakit, Go Gun-hee yang sedang tergeletak disambangi oleh dokter spesialis. Di sana sang dokter heran karena ada botol aneh di meja. Dia pun bertanya kepada Go Gun-hee. Lalu Go Gun-hee bilang bahwa barusan ada seorang pemuda yang menjenguknya dan memberikan itu kepadanya. Pemuda itu bilang bahwa jika dia meminumnya, maka dia akan segera sembuh. Alih-alih penasaran dengan botol itu, si dokter justru heran kenapa bisa ada pemuda yang tak dikenal masuk ke ruangan yang sudah dijaga ketat oleh para petugas. Kemudian Go Gun-hee bilang bahwa ada perkataan pemuda itu yang sulit dipercaya, yaitu katanya Go Gun-hee bertarung melawan monster di waktu yang hilang bersamanya, dan dia datang memberikan ramuan itu sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu si pemuda menghilang begitu saja seperti sebuah bayangan. Kemudian Go Gun-hee bertanya pada si dokter berapa waktu yang masih tersisa baginya untuk hidup di dunia ini. Karena si dokter diam saja, Go Gun-hee memberikan wasiat. Apabila dia mati setelah meminum ramuan ini, maka tolong tuliskan ukiran pemimpin Go Gun-hee melawan sakitnya sampai akhir tanpa menyerah dan dikubur di sini. Setelah dia meneguk ramuan itu, dia tidur. Di pagi harinya, Go Gun-hee terbangun dan merasakan bahwa dadanya sudah tidak sakit lagi. Kemudian kita diperlihatkan Antares, sang Destruction Monarch. Dia adalah monark pertama sekaligus monark terkuat yang lahir dari kegelapan. Antares dijuluki sebagai rajanya para naga. Namun di saat Antares sedang bersembunyi di celah dimensi untuk mempersiapkan diri dalam rencana untuk menginvasi bumi, tiba-tiba dia terbangun di dalam tubuh seorang manusia. Dia kemudian berkaca dan melihat bahwa tubuh manusia yang menjadi wadahnya ini terlihat rapuh dan sangat lemah. Tubuh manusia itu bernama Sung Jinwo, seorang yang bekerja sebagai hunter rank E di Korea. Demi membiayai ibunya yang sakit, meskipun dia sering berada dalam jurang kematian, dia tidak pernah menyerah dalam pekerjaannya sebagai seorang hunter. Jadi bisa dibilang saat ini Jinwo sedang dirasuki oleh Antares. Kemudian dia mendapatkan panggilan dari salah satu anggota raid yang akan dia jalani. Si wanita itu menyuruh Jinwo untuk segera datang karena dia sudah terlambat. Antares merasa tidak terima karena dibilang terlambat. Karena menurutnya terlambat adalah tindakan yang menyimbolkan ketidakbecusan. Lalu Antares langsung melacak keberadaan wanita itu melalui suaranya.
Setelah menemukannya, Antares mematikan telepon dan dalam sekejap dia sudah ada di belakang wanita itu sambil memancarkan aura yang mengerikan. Mengalami hal itu, si wanita merasa merinding dan mengatakan bahwa Hunter Sung tidak terlambat. Sedangkan di belakangnya, Pak Kim yang sedang membawa secangkir kopi menyapa Jinwoo. Melihat kopi itu, Jinwoo langsung memesan kopi di kantin. Tapi si penjaga kantin bilang bahwa kopinya tinggal satu dan sudah dipesan oleh pelanggan. Jinwoo pun langsung merebut kopi itu dan meminumnya. Sambil meremas cangkir kopi, Jinwoo tertawa dengan ekspresi menyeramkan dan berkata yang kuat mengambil sesuatu yang lemah. Itulah aturan para monark. Melihat hal itu, Pak Kim merasa ada yang aneh dari Sung Jinwoo hari ini. Kemudian Jo Hee datang menghampiri Jinwoo. Setelah melihat banyak luka, Jo Hee mengkhawatirkan Jinwoo dan menyuruhnya untuk lebih berhati-hati lagi. Lalu raid akan segera dimulai. Pak Song yang merupakan hunter terkuat di kelompok itu menawarkan diri untuk menjadi pemimpin raid. Hal itu langsung disetujui oleh semua anggota di sana. Kemudian Pak Song memperingati Jinwoo untuk berhati-hati. Jiwa Antares yang ada di tubuh Jinwoo tahu kalau adanya gate adalah ulah para rulers. Tapi dia merasa bahwa di dalam sana ada energi seorang monark. Setelahnya mereka memasuki dungeon. Di dalam sana, Jinwoo yang kerasukan Antares membabat habis para monster dengan mudahnya. Para anggota pun bingung melihatnya. Namun Pak Song berpikir positif bahwa monster di sana sangatlah lemah. Setelah mengalahkan bos dungeon, ternyata dungeon itu masih belum berakhir dan mereka terus menelusuri dungeon itu. Namun setelah 40 menit berada di dalam sana, mereka ingin segera keluar karena gate akan segera tertutup. Tapi mereka menemukan pintu besar di sana. Itu adalah kuil Chartenon. Jinwoo membuka pintu itu dan melemparkan seorang hunter ke dalamnya. Karena tidak terjadi apa-apa, Jinwoo dan semua orang masuk ke ruangan itu. Di sana mereka melihat banyak patung-patung raksasa dan ada satu patung yang membawa sebuah prasasti. Tapi tiba-tiba patung yang paling besar hidup dan menyemburkan api. Antares yang ada di dalam tubuh Jinwoo pun langsung menghadapinya. Dia mencincang habis para patung-patung yang berusaha melawannya. Setelah berhasil menghabisi semua boneka patung, si patung yang membawa prasasti bangun dan marah kepada manusia itu. Yap, dia adalah arsitek yang telah menyusun semua ini. Tanpa mendengar ocehan si arsitek, Jinwoo langsung melemparkan tombak ke arah si arsitek hingga hancur. Dan dia mengatakan bahwa dia datang bukan untuk bicara kepada mereka yang lemah. Yang ingin dia ajak bicara adalah entitas yang ada di balik semua ini. Lalu muncullah kilatan cahaya hitam dan membentuk sebuah bayangan raksasa. Dengan tekad kuat, bayangan itu mengatakan bahwa dia akan mengakhiri permusuhan abadi mereka hari ini juga. Di sisi lain, jiwa Antares yang ada di dalam tubuh Jinwoo tersenyum dan terlihat bersemangat untuk bertarung. Nah, saat mereka sudah akan saling menyerang, Jinwoo yang asli terbangun dari tidurnya. Ternyata itu semua hanyalah mimpi yang dialami oleh Sung Jinwoo. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Di kantor kepolisian terlihat seorang polisi baru di bidang detektif bernama Lee Se-han. Di sana dia teringat bahwa di bidang detektif ada rumor seorang detektif yang mempunyai julukan Ghost. Julukan itu muncul karena dia memiliki tingkat penangkapan 200% dan semua penjahat kelas kakap pasti akan menjadi penurut di hadapannya. Namun kabarnya sang Ghost itu menolak untuk dipromosikan karena ingin sepenuhnya mendedikasikan dirinya pada pekerjaan itu. Rumor ini sudah menjadi legenda di ranah para polisi. Saat sedang melamun, Se-han didatangi oleh seorang senior dan Se-han bilang bahwa dia ditugaskan bersama detektif Sung. Si senior kemudian bilang jika rekan kerjanya itu adalah sang Ghost. Mendengar itu, Se-han yang masih nyeruput kopi jadi tersedak. Si senior kemudian bilang bahwa tidak ada yang tahu di mana keberadaan Ghost. Dia datang dan pergi bagaikan hantu. Makanya mereka memberikan julukan Ghost kepadanya. Tak lama kemudian Sung Jinwoo datang. Ternyata saat ini Sung Jinwoo bekerja di kantor kepolisian sebagai seorang detektif. Tepat seperti rekomendasi dari Jinchul. Mengetahui Se-han adalah anak baru yang akan jadi rekannya, Jinwoo langsung mengajak Se-han untuk ikut dengannya. Mengalami itu, Se-han langsung keringat dingin dan berpikir jangan-jangan sang Ghost marah karena dia meminum jatah kopi paginya. Di jalan, Se-han bertanya akan dibawa kemana dirinya. Jinwoo bilang, seperti tujuanmu masuk ke kepolisian. Sekarang kita akan menangkap para penjahat. Di hari berikutnya, setelah seharian menangkap kriminal bersama Jinwoo, Se-han terlihat tepar di kantornya. Jinwoo yang ada di sampingnya berpikir bahwa kinerja Se-han cukup bagus. Meskipun tanpa senjata, tapi Se-han punya pengalaman menangkap penjahat sebelumnya. Kemudian Inggris nimbrung dan bilang seharusnya tuannya itu memberikan tugas rendahan itu kepadanya saja. Di ruang lain, ada seorang wanita yang marah-marah karena tidak puas dengan hasil investigasi. Mengetahui hal itu, Jinwoo mendatanginya dan bertanya keributan apa yang terjadi di sana.
Seorang detektif yang menangani kasus itu pun menjelaskan jika semua data-data dan barang bukti mengarah pada kasus bunuh diri yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Lalu Sung Jinwoo meminta data itu. Setelah mengeceknya, Jinwoo bilang bahwa tidak ada yang salah dari data itu. Tapi Jinwoo mengatakan bahwa dia akan coba untuk memeriksanya lebih lanjut. Di malam harinya, kita diperlihatkan cara kerja Jinwoo sebagai seorang detektif. Jinwoo secara diam-diam pergi ke kamar korban dan mengecek kamar mandi yang menjadi TKP. Di sana Jinwoo melihat masih ada noda darah yang tertinggal di bathtub mandi. Lalu Jinwoo langsung membangkitkan arwah si korban dan menanyai alasan dia melakukan bunuh diri. Setelahnya Jinwoo pergi menemui laki-laki yang merupakan ayah si korban. Di sana Jinwoo memiliki beberapa pertanyaan kepada bapak-bapak itu. Kemudian si bapak dibawa ke sebuah kafe dan mulai diinterogasi oleh Sung Jinwoo. Lalu diketahui bahwa bapak itu bukanlah ayah kandung korban. Namun meskipun begitu, si bapak bilang bahwa dia sangat mencintai putrinya itu, seperti halnya putri kandungnya sendiri. Bahkan, dia bilang dia mencintainya lebih dari itu. Kemudian Jinwoo menunjukkan sebuah voice note yang dikirim si bapak melalui WA. Dari situ diketahui bahwa si korban mengalami kekerasan dari sang ayah angkatnya sejak kecil. Dan meskipun sudah kabur, si ayah angkat terus menterornya sehingga dia memilih untuk mati. Kemudian Jinwoo memberikan dua pilihan kepada tersangka, yaitu menyerahkan diri atau dia harus membayarnya. Dengan ekspresi nyengir, si tersangka menyodorkan sejumlah uang kepada Jinwoo. Namun ternyata itu bukanlah yang dimaksud oleh Jinwoo. Kemudian seketika di tempat mereka ngopi muncul bayangan dan si badan tersangka langsung tertusuk sebuah cakar bayangan. Setelah si tersangka mati, arwah korban muncul dan meminta tolong kepada Jinwoo untuk memberikan sebuah bingkisan kepada sahabatnya sebagai hadiah ulang tahun yang tak sempat dia berikan. Setelah menyelesaikan kasus wanita muda yang bunuh diri, di sore harinya, Jinwoo menemui Jinho di sebuah restoran. Saat itu Jinho mengungkapkan niatnya untuk melamar Jin-ah. Dia bertanya kepada Jinwoo, apakah adiknya itu menyukai cincin yang dia beli sebelumnya. Setelah itu, Jinho juga sudah menyiapkan sebuah bangunan di salah satu lahan milik perusahaannya. Jinho bermaksud untuk menjadikannya sebuah rumah sakit untuk Jin-ah setelah Jin-ah lulus dari sekolah medisnya. Mendengar rencana Jinho itu, Jinwoo bilang bahwa Jinho tidak perlu berlebihan. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri dan mencintai adiknya sepenuh hati. Mendengar itu, Jinho jadi terharu dan langsung memeluk calon kakak iparnya itu. Setelah urusannya dengan Jinho selesai, Jinwoo kembali ke rumahnya. Di sana dia sudah disambut oleh istri tercintanya yaitu Cha Hae-in bersama seorang anak kecil yang ternyata adalah anaknya Sung Jinwoo yang bernama Sung Soo-ho. Pada saat Jinwoo sedang menggendong anaknya, Beleon dan Igris berdebat. Di sana Beleon menyarankan agar tuan mudanya mempelajari ilmu berpedang, sedangkan Igris membantahnya dan menyarankan tuan mudanya agar mempelajari ilmu pengetahuan. Mendengar perdebatan itu, Jinwoo langsung bilang bahwa ilmu berpedang dan ilmu pengetahuan sama-sama penting bagi Suho. Lalu Jinwoo menambahkan sebaiknya mereka membicarakan itu setelah Suho bisa berjalan. Di sisi lain, sang istri bilang sebaiknya Jinwoo juga pulang lebih awal setidaknya sampai anak mereka berhasil melangkah untuk pertama kalinya. Keesokan harinya di kantor kepolisian, Jinwoo dipanggil oleh atasannya yaitu Wo Jinchul yang sudah beruban. Di sana Wo Jinchul membahas terkait keikutcampuran Jinwoo terhadap kasus yang ditangani oleh detektif lain. Jinchul menyarankan agar Jinwoo lebih bisa menahan diri agar dia tidak dibenci oleh rekan-rekannya. Lalu Jinchul menambahkan bahwa sebenarnya tujuan utamanya memanggil Jinwoo tidak untuk membahas itu, melainkan dia memiliki kabar bahwa Direktur Go Gun-hye saat ini sedang kritis di rumah sakit. Mengetahui kabar itu, Jinwoo langsung pergi ke ruangannya Go Gun-hye. Di sana Jinwoo disambut senyuman oleh Go Gun-hye dan mengatakan bahwa ia selama ini telah mencari keberadaan Jinwoo. Melihat Jinwoo yang bermaksud untuk kembali memberikan ramuan penyembuh kepadanya, Go Gun-hye menolak niat baik dari Jinwoo itu. Dia merasa bahwa waktu 10 tahun yang diberikan Jinwoo itu sudah sangat cukup baginya. Dikarenakan saat ini Go Gun-hye sudah lelah menjalani hidup, dia memiliki satu permintaan terakhir kepada Sung Jinwoo. Go Gun-hye kembali membahas terkait waktu yang hilang bersamanya itu. Dia ingin mengetahui dunia di mana dia bertarung bersama Jinwoo dulu. Lalu Jinwoo bilang mungkin hal itu adalah kenangan yang tidak ingin Go Gun-hye ingat. Namun Go Gun-hye tetap ingin mengetahuinya. Dia hanya ingin kembali menemukan kenangan yang hilang sebelumnya. Setelah itu Jinwoo memegang tangan Go Gun-hye dan seketika ingatan Go Gun-hye ketika menjadi seorang kepala divisi hunter Korea Selatan kembali. Di saat sedang mengingat kembali masa-masa itu, Go Gun-hye meneteskan air mata dan banyak mengucapkan terima kasih kepada Jinwoo. Go Gun-hye bilang dia tidak akan melupakan kenangan itu. Setelahnya Go Gun-hye menghembuskan nafas terakhirnya. Jinwoo lalu mengusap air mata Go Gun-hye dan berkata bahwa Go Gun-hye yang di kehidupannya saat ini telah berkorban untuk banyak orang juga merupakan seorang pahlawan. Sekali lagi Jinwoo berada di sisi Go Gun-hye hingga nafas terakhirnya dihembuskan. Setelah keluar dari rumah sakit, Jinwoo mendapatkan telepon dari istrinya. Dengan panik Cha Hae-in mengabarkan bahwa saat ini putranya sedang terbang dan mengacak-ngacak seisi rumah.
Lalu Jinwoo menenangkan istrinya dan bilang bahwa dia akan mengajari putranya terbang sedikit demi sedikit. Kemudian Jinwoo mengatakan bahwa hari ini Jinwoo akan pulang lebih awal. Terlihat Cha Hae-in sedang stres membereskan seisi rumah yang hancur gara-gara putranya yang terbang ke sana kemari. Di sisi lain, Igris dan Belion malah kembali berdebat terkait masa depan Suho. Selanjutnya kita diperlihatkan flashback di mana Beru untuk pertama kalinya menetas dan bertemu dengan Sung Jinwoo. Itu adalah saat pertama kalinya dia bertemu dengan manusia yang tidak takut kepadanya. Dan setelah waktu yang sangat lama berlalu, saat ini dia kembali menemukan manusia yang tidak takut kepadanya, yaitu anaknya Sung Jinwoo. Di sana terlihat Suho yang menyukai Beru dan kemanapun Beru pergi, Suho selalu mengikutinya. Beru heran dan berkata kenapa monark kecil ini selalu mendekatinya. Igris yang ada di belakangnya kemudian menjawab, tidak mungkin semut yang lebih besar dari manusia bisa berjalan, terbang, dan bicara tidak disukai oleh tuan mudanya itu. Setelah itu Beru kembali ke dunia bayangan dan menemui seorang dwarf. Jadi saat ini Beru sedang menjalankan sebuah proyek pembangunan sebuah patung rajanya untuk dijadikan sebagai hadiah ulang tahun Jinwoo yang ke-32. Alasan Beru mendatangi bayangan dwarf adalah dia ingin merevisi sedikit pola patung yang dia inginkan. Setelah mendengar penjelasan Grand Marshal Beru, si dwarf bilang meskipun proyek sudah berjalan, namun rencananya itu masih bisa diterima. Tapi dia membutuhkan lebih banyak kuli untuk merealisasikan rencana Beru itu. Bayangan dwarf kemudian meminta izin kepada Beru untuk memanggil para iblis dari Demon Castle untuk membantu. Beru pun mengizinkan kepadanya. Setelah itu Beru pergi untuk mengurus sesuatu. Selanjutnya kita dibawa kembali ke komplek perumahan Jinwoo. Di sana terlihat sudah ada sekelompok kriminal yang berniat merampok rumah Jinwoo. Alasan para kriminal datang ke sana dikarenakan Sung Jinwoo sudah menghancurkan organisasinya. Jadi saat ini mereka berencana balas dendam untuk merampok rumah Jinwoo dan membunuh anak serta istrinya. Mengetahui rumahnya Jinwoo tidak ada CCTV, pemimpin kriminal itu tambah pede. Tapi ketika baru berhasil melompat pagar rumah, Beru langsung mencengkram kepala pemimpin kriminal itu. Beru bilang kepada mereka untuk jangan berisik, karena monark mudanya baru saja tidur. Penyusup tidak boleh mengganggu tidurnya. Setelahnya Beru langsung mengeksekusi para kriminal tersebut. Kemudian kembali ke dunia bayangan. Di sana terlihat Esil beserta ayahnya sedang menjadi mandor untuk mengatur pasukannya yang bekerja sebagai kuli. Dan akhirnya para pekerja bersorak ria setelah proyek pembangunan patung Sung Jinwoo selesai dikerjakan. Di sana terlihat patung Jinwoo yang sedang menggendong Suho sambil mengacungkan sebuah dagger. Melihat hasilnya sesuai dengan ekspektasinya, Beru merasa sangat puas. Beru bilang jika suatu saat monark muda bisa memasuki tempat ini, dia pasti akan merasa senang. Tapi tiba-tiba Suho sudah berada di sana. Beru pun langsung terkejut mengetahui hal itu. Singkat cerita beberapa tahun berlalu. Cha Hae-in dipanggil oleh guru sekolahnya Suho karena Suho menggambar gambaran yang aneh. Suho selalu menggambar sosok bayangan-bayangan hitam setiap kali disuruh menggambar keluarga dan temannya. Menurut sang guru, itu adalah pertama kalinya melihat hal-hal mistis seperti ini. Di sisi lain, di kantor kepolisian Seoul, Sung Jinwoo akhirnya menerima kenaikan jabatan. Hal itu dirayakan oleh rekan-rekannya sesama detektif. Seorang detektif bertanya, kenapa akhirnya Sung Jinwoo mau menerima kenaikan jabatan ini? Jinwoo menjawab bahwa dia sudah kehabisan alasan untuk menolak tawaran itu. Di malam harinya, Cha Hae-in kemudian melaporkan tingkah laku Suho di sekolah kepada Jinwoo. Melihat gambaran yang Suho gambar, Jinwoo malah memujinya dan bilang jika dia tidak menyangka jika anaknya yang baru berusia 5 tahun itu mempunyai bakat di bidang seni. Kemudian Cha Hae-in bilang ini bukanlah lelucon. Karena faktanya teman-teman Suho takut kepada Suho. Setiap Suho mendekatinya, muka teman-temannya langsung pucat. Padahal Suho tidak melakukan penindasan atau berteriak kepada mereka. Mendengar cerita itu, Jinwoo berpikir kalau anak-anak yang lain menghindari Suho karena mereka merasakan bayangan kematian mereka. Sebenarnya itu tidak akan menjadi masalah karena kekuatannya berasal dari Jinwoo. Menurut Jinwoo itu seperti senjata rahasia yang diciptakan oleh dewa dunia lain dan disembunyikan di dalam tubuh demi menghancurkan segalanya. Jika kekuatan Shadow Monarch bertambah besar di dalam tubuh Suho yang mewarisi itu tanpa sepengetahuannya, akan jadi mustahil bagi Suho untuk menjalani hidup selayaknya manusia biasa. Jinwoo akhirnya memutuskan untuk menyegel kekuatan Suho tentang prajurit bayangan dan kekuatannya untuk sementara. Beru yang mengetahui rencana rajanya langsung meminta izin untuk memberikan ucapan perpisahan kepada monark mudanya itu. Dan setelahnya Suho bisa menjalani hidup normal hingga saat ini dia sudah memasuki bangku SMA. Ketika di bangku sekolah SMA, Suho telah masuk ke dunia di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Di dalam kelas Suho, ada berandalan bernama Lee Uncul yang mulai membuat gengnya. Uncul merasa bahwa saat ini dia adalah yang terkuat di kelasnya. Namun ada satu orang yang menurutnya nyolot.
Bahkan orang itu tidak berkedip ketika menatap matanya. Yap, orang yang dimaksud Uncul adalah Sung Suho. Melihat Suho, Uncul merasa jengkel dan berniat untuk menghampirinya. Namun niatnya itu dihentikan oleh Jo Song Hu yang mengatakan bahwa Suho berasal dari sekolah yang sama dengannya. Jadi dia menyarankan agar tidak menyentuhnya. Uncul yang tidak terima dengan peringatan teman barunya itu terlihat jengkel dengannya. Namun Uncul pun menghentikan niatnya untuk menghampiri Suho. Setelah pulang sekolah, Lee Uncul dan gengnya menghajar Jo Seng Hu hingga babak belur. Melihat Seng Hu tidak bisa memberikan perlawanan, Uncul meremehkannya. Karena rumor yang beredar, Seng Hu adalah orang terkuat di SMP-nya dulu. Sambil merintih kesakitan, Seng Hu bilang bahwa dia bukanlah yang terkuat. Ada seorang yang jauh lebih kuat darinya, sampai-sampai dia tidak apa-apanya dibandingkan siswa itu. Mendengar jawaban Seng Hu yang seperti mendongeng, Uncul kembali menghajarnya. Namun tiba-tiba Suho datang. Suho bilang bahwa Seng Hu sudah bekerja dengan baik dan saat ini sudah cukup alasan baginya untuk membela diri. Seketika Suho langsung menendang salah satu teman Uncul hingga terhempas. Kemudian Suho juga mengoplok teman satunya lagi. Tak sampai di situ, ketika Uncul akan memberikan bogem kepada Suho, Suho bisa menangkisnya menggunakan kakinya dan kemudian Suho menendang dagu Uncul hingga moncrot. Setelah berhasil menghajar para berandalan, Suho kembali mengaktifkan klausulnya dengan Seng Hu. Di sana Suho meminta Seng Hu untuk mengaku sebagai orang yang menghabisi para berandalan itu. Hal itu dilakukan agar nama Suho tidak menjadi viral. Keesokan harinya, berita Seng Hu yang mengalahkan para berandalan langsung tersebar di sekolahan. Sementara Suho yang merasa bosan berencana untuk pergi ke warnet untuk menghibur diri. Namun ketika akan keluar kelas, pintu kelas tidak dapat dibuka. Setelahnya Suho melihat keluar melalui jendela. Suho sadar bahwa waktu telah terhenti. Ketika Suho sedang bingung melihat fenomena aneh itu, tiba-tiba muncul sebuah gate di kelasnya. Mengalami hal baru dalam hidupnya, Suho terlihat bingung dan berpikir apa yang seharusnya dia lakukan. Karena dia teringat dengan perkataan ibunya yang bilang bahwa Suho sangat mirip dengan ayahnya, akhirnya Suho memutuskan untuk memasuki gate tersebut. Ketika sudah berada di dalam gate, pintu gate langsung tertutup. Di saat sudah tidak ada pilihan lain, Suho langsung memutuskan untuk menelusuri lorong itu. Di sana Suho melihat banyak sekali senjata yang terpajang di sepanjang jalan, dengan segala atributnya yang bisa dia lihat melalui layar sistem yang tiba-tiba muncul. Mengalami itu, Suho merasa bahwa ini mirip dengan video game. Suho kemudian melihat-lihat semua senjata yang ada di sana. Karena merasa bahwa pedang sudah terlalu biasa, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil sebuah sarung tangan berbentuk cakar. Setelahnya sebuah status player muncul. Di sana terlihat status player yang Suho miliki saat ini. Setelah memilih senjata yang cocok untuknya, Suho terus mengeksplor tempat itu. Dia terus berjalan menelusuri lorong hingga dia berada di lorong yang dipenuhi dengan prajurit baju zirah. Namun ketika Suho terus berjalan melewati deretan armor yang ada di sepanjang jalan, tiba-tiba armor yang berada di belakang Suho hidup dan menyerangnya. Untung saja Suho sempat untuk menangkisnya menggunakan sarung tangan yang barusan dia ambil. Lalu sarung tangan yang dia kenakan tiba-tiba bergetar dan memunculkan efek daya tarik yang langsung mengoplok si armor hingga koit. Suho pun mendapatkan kenaikan level untuk yang pertama kalinya. Namun setelahnya dia menyadari bahwa saat ini dia sudah dikepung oleh para armor yang jumlahnya bejibun. Dengan kecepatan yang dia miliki saat ini, Suho berhasil mengoploki armor-armor itu satu persatu. Setiap kali Suho menghancurkan armor itu, Suho mendapatkan kenaikan level secara bertahap. Dalam hati Suho menyadari jika semakin banyak musuh yang dia bunuh, maka levelnya akan semakin naik. Itu seperti yang dialami di dalam sebuah game. Hingga akhirnya dengan menggunakan sarung tangan cakarnya, dia berhasil mengalahkan semua armor yang menyerangnya. Karena masih ingin terus bertambah kuat, Suho terus melanjutkan eksplorasinya hingga sampai di depan sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Tanpa keraguan, Suho langsung membuka gerbang itu. Setelah memasuki ruangan itu, di sana Suho melihat sosok Igris yang duduk di sebuah singgasana. Dalam hati Suho bilang, apakah itu adalah sosok bos para monster yang telah dia kalahkan? Di saat Suho sedang memasang kuda-kuda untuk menyerang duluan, tiba-tiba dengan kecepatan kilat Igris langsung membabat Suho. Melihat serangan kilat itu, Suho tak berkutik. Dan Igris sukses mengalahkan Suho dalam sekali serangan. Setelah kalah, Suho tiba-tiba respawn di tempat pertama kali dia memasuki ruangan itu. Lalu Suho pun kembali menelusuri lorong dan di sana dia mendapati sebuah api yang tadinya menyala saat ini sudah padam. Dia berpikir mungkin saja api itu adalah nyawanya untuk mengalahkan sang bos monster. Jika semua api padam, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Jadi sekarang dia harus lebih berhati-hati lagi. Karena saat ini levelnya sudah naik, Suho mengambil sarung tangan yang lebih kuat sesuai dengan levelnya saat ini. Tapi ketika akan bergerak maju, lagi-lagi Suho berhasil dikalahkan dan respawn ke tempat semula. Hingga api yang belum padam hanya tinggal tersisa satu saja. Merasa bahwa bos monster terlalu kuat untuk dikalahkan, Suho menjadi frustasi. Dan Suho memutuskan untuk menaikkan levelnya setinggi mungkin sebelum menantang bos monster lagi.
Untuk persiapan yang lebih matang, kali ini Suho membawa seambrek senjata yang menurutnya akan berguna. Menyadari bahwa monster armor itu bisa hidup kembali meskipun sudah dia kalahkan, Suho mempunyai ide untuk terus membabat monster-monster armor hingga levelnya mencukupi untuk menantang bos monster itu. Dan setelah itu, Suho terus mengoploki prajurit armor terus dan terus. Semakin levelnya meningkat, semua statistiknya juga mengalami kenaikan. Hal itu membuat instingnya semakin tajam, pergerakannya semakin cepat, kekuatannya semakin kuat, sampai pada akhirnya muncul sebuah quest dari sistem yang memberi keterangan bahwa Suho telah mencukupi syarat untuk menjadi player. Setelah menerima quest itu, Suho ditantang untuk bertahan selama mungkin dari serangan musuh. Kemudian muncul beberapa gate di sekitarnya. Dari dalam gate itu keluar segerombolan prajurit armor yang langsung menyerangnya. Merasa sebelumnya dia bisa mengalahkan para prajurit armor itu, Suho pun bersemangat untuk melanjutkan pertarungan. Nah, saat sedang melawan para prajurit armor, Suho tiba-tiba dikejutkan dengan serangan sihir api dari para penyihir di sana. Menyadari bahwa serangan itu cukup merepotkan, Suho langsung memasang kuda-kuda untuk bertahan. Kemudian terlihat para penyihir api mulai merapalkan mantra untuk menyerang Suho secara berjamaah. Lingkaran api terlihat berkumpul di atas Suho dan boom, serangan api dahsyat mengarah ke arah Suho. Untungnya Suho membawa sebuah tameng untuk menahan serangan itu. Tak sampai di situ, para penyihir kemudian mensaman sebuah golem raksasa. Menyadari kalau tamengnya sudah tak berguna lagi, Suho pun membuangnya. Lalu dengan kecepatan yang sudah meningkat, Suho mulai mengoploki golem itu dengan sekuat tenaga hingga remuk. Kemudian Suho melanjutkan dengan membabat habis para monster armor yang ada di depannya. Di tengah pertarungan itu, Suho membuang satu persatu senjata yang dia tidak butuhkan. Kemudian Suho menarik sebuah busur panah untuk menumbangkan para penyihir. Lalu Suho menarik dua buah dagger di pinggulnya untuk mencincang para monster yang masih tersisa. Hingga akhirnya Suho memutuskan untuk bertarung menggunakan tangan kosong saja. Setelah semua musuh berhasil diratakan, muncul notif dari sistem yang mengatakan kelas Suho telah ditetapkan. Karena semangat Suho sudah melampaui kesulitan yang dia alami, dan Suho tidak takut terhadap kesulitan apapun serta bergerak dengan mempercayai kekuatannya, maka saat ini Suho masuk ke kategori kelas fighter. Selain itu, Suho juga diberikan kesempatan untuk berganti kelas yang lebih tinggi berdasarkan dengan poin advance yang dia dapatkan. Tidak lama kemudian, notif kembali muncul. Karena Suho berhasil bertahan dengan menyisakan 50% nyawa dan melampaui waktu permainan, dia mendapatkan statistik tambahan. Sehingga dalam sekejap, dia naik kelas Soul Striker. Namun Suho masih merasa kurang kuat untuk menantang bos monster. Perasaan Suho itu dijawab oleh sistem yang mengatakan bahwa para prajurit itu akan kembali muncul jika Suho tetap berada di sana. Suho pun memutuskan untuk farming lebih lama lagi di sana hingga dia mendapatkan beberapa item kelas atas. Di antaranya ada kalung yang setara rank A, cincin maga setara rank A, dan sebuah sarung tangan bernama Scorching Gauntlets of the Fighting Phantom yang setara dengan rank S. Dan dalam sekejap saat ini Suho mencapai level 70. Merasa saat ini dirinya sudah cukup kuat, Suho pun menantang Igris kembali. Dengan pedenya Suho memasuki ruangan Igris dan mengatakan saat ini giliran dirinya untuk menghajar si bos monster. Igris yang merasa Suho saat ini sudah jauh lebih kuat karena aura yang dipancarkan lebih besar, langsung mengayunkan pedangnya untuk menyerang Suho dengan kilatan-kilatan petir yang keluar dari pedangnya itu. Suho yang sempat tercengang dengan level kekuatan Igris yang begitu besar berhasil menghindari serangan ekspres itu. Dengan kecepatan yang dia miliki, Suho mendekati Igris untuk melancarkan bogem mantapnya. Tapi Igris masih bisa menahan bogeman itu hingga menimbulkan ledakan yang dahsyat. Merasa kecepatannya saat ini masih kurang, Suho terus berusaha meningkatkan kecepatannya untuk memberikan koplokan kepada Igris. Namun justru malah ayunan pedang Igris yang berhasil mengoplok Suho hingga terpental ke arah dinding. Tapi hal itu belum cukup untuk menumbangkan Suho. Igris berlari untuk memberikan serangan tambahan. Namun Suho masih berhasil menangkisnya. Igris pun merasa kagum melihat kekuatan monark muda yang ada di hadapannya itu meskipun belum 100%. Di sisi lain, Suho menyadari bahwa kekuatan bos monster ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para prajurit biasa yang dikoploki di luar ruangan. Kekuatan bos monster ini di luar nalar, tapi dia juga merasa bahwa saat ini kekuatannya pun di luar nalar. Meskipun belum terlalu paham dengan aturan yang ada di game ini, tapi Suho menyadari bahwa sejak awal dirinya sudah mendapatkan tambahan statistik sehingga dia bisa mengalahkan monster kelas atas meskipun masih level 1. Dan jika saat ini dirinya yang level 70 ditambah dengan statistik tambahan itu, maka bisa dibilang saat ini dirinya setara dengan level 110. Lalu Suho melanjutkan pertarungan dengan memberikan serangan kepada Igris hingga akhirnya dia mendapatkan sebuah celah. Akhirnya Suho berhasil mendaratkan sebuah bogeman mantapnya kepada Igris hingga Igris terpental membentuk.
menghancur dinding. Setelah mendapatkan koplokan telak dari Suho, Igris akhirnya menghilang. Setelah berhasil mengalahkan Igris, Suho mendapatkan banyak kenaikan level. Lalu muncul lagi sebuah gate di sana. Suho pikir itu adalah jalan keluar. Namun setelah memasukinya, dia malah dibawa ke dalam Demon Castle. Di sana dia sudah disambut oleh seekor Cerberus. Tapi setelah menatap Suho, Cerberus itu mengeluarkan keringat dingin dan tidak jadi menyerangnya. Kemudian Suho berjalan menelusuri tempat itu. Suho menemukan sebuah pintu yang mirip dengan ruangan Igris sebelumnya, dan dia memutuskan untuk tidak memasukinya saja. Lalu dengan sangat mudahnya, Suho mulai mendaki Demon Castle. Bagi Suho, para iblis yang ada di sana benar-benar seperti keroco saja. Sembari terus menaiki lantai, level Suho naik dengan begitu cepatnya. Suho hanya butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikan satu lantai. Hal itu lebih cepat dengan yang Jino lakukan di masa lalu. Bahkan dalam sekejap dia sudah bisa mencapai level 100 tanpa kesulitan yang berarti. Di lantai 100, Suho disambut oleh Esil dan prajuritnya. Karena ingin menyelesaikan ini dengan cepat, Suho bermaksud untuk langsung mengoplok Esil. Tapi Esil langsung menghentikan niat Suho dan menawarkannya sebuah pesta makan-makan. Di sisi lain, Suho malah menanyakan sebenarnya lingkaran apa yang muncul itu. Esil pun menjelaskan bahwa itu adalah gate yang digunakan sebagai pintu untuk menuju ke dimensi lain. Setelah mengetahui itu, Suho berpamitan kepada Esil. Dia menolak jamuan makan dari Esil karena dia pikir bahwa hidangan makanan manusia dan iblis itu berbeda. Selain itu, dirinya juga belum cukup umur untuk minum kawa-kawa. Setelah pergi dan memasuki gate yang ada di depannya, saat ini Suho dibawa ke rumah semut. Di sana dia sudah disambut oleh ribuan semut yang siap melawannya. Meskipun bergidik ngeri dengan para semut yang tidak ada habisnya meskipun sudah dia koploki berkali-kali, Suho tetap menghajar para semut itu tanpa tersisa. Berkat mengalahkan para semut itu, kini Suho sudah mencapai level 94. Kemudian Suho menemukan gerbang menuju ruang bos semut. Di dalam sana Suho disambut oleh Beru yang berjalan menghampirinya sambil menangis. Dengan perasaan haru karena kembali bertemu dengan monark muda kesayangannya itu, Beru mulai menyerang Suho dengan kecepatan dan kekuatannya. Tapi alangkah dramanya Beru ini, dia merasa ragu untuk menyerang Suho dan banyak pukulan yang berhasil mendarat di tubuhnya. Meskipun mempunyai kemampuan regenerasi kelas atas, Beru berhasil ditumbangkan dengan pukulan ringan dari Suho yang mengenai kepalanya. Setelah mengalahkan Beru, Suho mendapatkan kenaikan level yang tidak main-main. Suho merasa beruntung karena semut bersayap itu terlihat aneh. Meskipun sangat kuat, tapi selama pertarungan si semut menunjukkan celahnya sendiri. Bahkan dia tidak menyerang Suho dengan benar karena selalu berhenti ketika akan menyerang. Makanya Suho bisa mengalahkannya dengan mudah. Kemudian Suho melanjutkan perjalanan dengan memasuki gate lain yang muncul. Di sana Suho sudah ditunggu oleh seambrek pasukan naga dan para raksasa. Dengan level 99 yang sudah dia berhasil capai, Suho langsung melompat untuk mengoploki para naga itu. Secepat kilat, Suho berhasil menumbangkan seekor naga. Kemudian melihat ada seekor raksasa yang akan membacoknya, Suho menangkis serangan itu hingga golok yang akan membacoknya patah. Lalu Suho bergerak dengan kecepatan penuh dan langsung mengoplok kepala si raksasa hingga tewas. Kemudian dia dihadapkan dengan para orc bersenjata yang menunggangi beruang kutub. Tapi lagi-lagi Suho masih terlalu kuat untuk dia gores. Meskipun para musuh menunggangi naga terbang, tapi Suho benar-benar menggila. Dengan kecepatannya saat ini dia berhasil melesat mengoploki setiap musuh yang ada di hadapannya. Setelah berhasil menunggangi seekor naga, para titan yang kuat pun muncul di hadapannya. Melanjutkan pertarungan Suho. Di saat Suho sedang menunggangi seekor naga, tiba-tiba seambrek pasukan Titan muncul. Di atas seorang Titan tampak pemimpin Titan yang sudah mengaktifkan mode tempurnya sehingga tubuhnya berukuran kecil. Si pemimpin Titan bilang bahwa dirinya sudah mengabdi selama 30 tahun kepada tuannya. Mengingat hanya para martial rank yang boleh mengikuti permainan ini, si pemimpin Titan merasa bahwa dia sudah mendapatkan kepercayaan tuannya sehingga dirinya diizinkan menggunakan wujud terkuatnya. Dengan kesombongannya yang mendarah daging, si pemimpin Titan merasa bahwa dirinya tak akan mungkin bisa dikalahkan oleh tuan mudanya itu. Sebelum si pemimpin Titan menyelesaikan omong kosongnya, dengan kecepatan kilat Suho sudah berhasil mengoploki para Titan yang ada di sana. Tapi tiba-tiba Suho merasakan sebuah kekuatan besar seperti sebuah tekanan gravitasi yang menekannya sangat kuat. Ternyata serangan itu berasal dari sihirnya Tools yang saat ini sedang melayang di atas lingkaran sihir sambil memegang tongkat Orb of Avaris. Melihat bahwa musuh yang ada di atas sana memiliki bentuk bayangan hitam, Suho menyadari sesuatu. Selama dia menjelajahi permainan ini, setiap musuh yang berwujud bayangan adalah seorang bos. Namun Suho berhasil ditekan oleh Tools hingga terpental ke tanah. Bahkan tubuhnya Suho sampai terpendam. Saat itulah Suho berniat untuk menghabisi Tools. Namun alangkah terkejutnya dia bahwa saat ini sudah ada 3 naga bayang yang ukurannya sangat besar sudah siap menembakkan semburan api ke arahnya. Dan
Boom! 3 semburan api berjamaah dari 3 naga bayang sukses mengarah pada Suho. Namun tak disangka, Suho berhasil menghindari serangan itu. Dia keluar dari kepulan asap dengan kecepatan penuh mengoplok para naga bayang itu. Setelahnya, Suho memusatkan kekuatan pada tinjunya untuk menghabisi ketiga naga bayang itu. Kemudian, Suho menendang seorang High Orc untuk merampas seekor naga agar dia bisa menungganginya. Karena merasa bahwa kekuatan Tusk dapat menyusahkan dirinya, saat ini Suho dengan menunggangi seekor naga bersiap untuk menghajar Tusk dengan segenap jiwa dan raga. Namun alangkah terkejutnya dia, sebuah lingkaran sihir api tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan Tusk langsung menyerang Suho menggunakan lingkaran api itu. Untungnya Suho berhasil menghindarinya. Dan di sana terlihat serangan Tusk itu bisa menghancurkan sebuah gunung yang sangat besar. Melihat serangan yang mengerikan itu, Suho tampak tercengang. Di sisi lain, Tusk malah merasa dirinya terlihat keren karena saat ini dia memegang sebuah tongkat sihir. Setelah itu, Suho terus mengoploki satu persatu monster yang ada di sana. Mulai dari High Orc, Titan, hingga naga terbang dia habisi tanpa tersisa. Setelah para monster dengan tubuh asli rata, tiba-tiba muncul beberapa pasukan bayangan kuat. Di sana terlihat ada 3 naga bayang, seekor Kentaro wujud bayang, Jima dengan wujud bayang, serta bos Titan dengan wujud bayangan. Lagi-lagi bos Titan ngebacot menyombongkan diri. Namun tanpa basa-basi, Suho langsung menendangnya hingga koit. Di sisi lain, Jima yang merasa bahwa saat ini dia sudah bekerja keras secara diam-diam setelah bergabung dengan Shadow Army, bertekad untuk mengukir sebuah sejarah dengan mengalahkan monark muda agar dirinya bisa dikenali. Namun lagi-lagi Suho langsung mengoplok Jima tanpa ampun. Kemudian datang seekor naga yang siap menyaplok Suho. Dengan kecepatannya, Suho berhasil menghindar dan nangkring di atas moncong si naga. Suho yang merasa stamina tidak akan cukup jika monster-monster kuat seperti ini terus berdatangan, akhirnya dia memfokuskan diri untuk menambah daya serang yang dia miliki. Seketika Suho berubah menjadi Super Saiya yang memancarkan energi sihir luar biasa. Dia bertekad akan mengalahkan semua monster kuat seorang diri. Dan wush, secepat kilat satu koplokan berhasil menghilangkan Jima, disusul dengan koplokan ke arah Raja Titan. Kemudian ketiga naga bayang juga tidak terlewatkan. Setelah itu Suho melesat ke arah Tusk untuk menghajarnya. Namun Tusk bisa menahan serangan Suho menggunakan bariernya. Tak sampai di situ, Suho pun melesat dan saat ini tiba-tiba sudah berada di atas Tusk untuk mendaratkan bogeman mantapnya ke arah Tusk. Dengan kekuatan penuh, serangan Suho itu berhasil menghilangkan Tusk seketika. Setelah berhasil mengalahkan monster-monster kuat itu, Suho merasa meskipun statnya tidak meningkat, tapi setelah melewati banyak pertarungan, saat ini dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan skill yang lebih banyak. Belum lama Suho berleha-leha, tiba-tiba Belion turun untuk menantang Suho. Suho merasa bahwa musuhnya kali ini lebih kuat dari semut terbang yang dia kalahkan sebelumnya. Dan sebelum memulai pertarungan, Suho menyempatkan bertanya kepada Belion, berapa jumlah monster yang sudah berhasil dia kalahkan. Belion pun menjawab, jika dihitung dengan monster yang ada di Kastil Iblis, maka Suho baru mengalahkan 1 berbanding 3000 dari total pasukan yang dikerahkan dalam permainan ini. Sambil menghela nafas, Suho berpikir bahwa meskipun sudah mengalahkan begitu banyak monster, tapi jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan yang dikerahkan dalam permainan ini. Dan Suho pun langsung memasang kuda-kuda untuk menantang Belion bertarung. Sebelum bertarung, Belion menyempatkan untuk memberi hormat kepada tuan mudanya itu, sambil berkata bahwa monark muda sudah tumbuh dengan sangat luar biasa. Lalu dengan kecepatan kilat, Belion langsung melancarkan serangan yang berhasil membuat Suho oleng. Sambil merasa jengkel karena dari tadi para monster terus memanggilnya monark muda, Suho melancarkan bogeman ke arah Belion. Tanpa menjawab pertanyaan Suho, Belion menyerang Suho menggunakan pedangnya yang bisa berubah menjadi cambuk. Namun Suho berhasil menghindari serangan itu. Melihat serangan pedangnya ditangkis dengan sarung tangan yang Suho pakai, Belion memperingati Suho agar jangan sampai terkena sabetan pedangnya itu jika dia tidak ingin tamat. Setelahnya, Belion sempat kaget dengan niat Suho yang secara sembrono melakukan serangan terbuka dari depan. Namun ternyata itu hanyalah trik Suho untuk mengalihkan perhatian agar dirinya bisa melancarkan tendangan mantapnya ke arah Belion. Tendangan Suho berhasil ditangkis dengan kedua lengannya. Namun lagi-lagi gerakan Belion itu justru membuat pertahanan perutnya terbuka dan Suho langsung memberikan bogemannya sehingga Belion berhasil dihempaskan. Melihat serangannya yang tidak cukup kuat untuk menumbangkan Belion, Suho bilang jika mereka melanjutkan pertarungan ini mungkin tidak akan selesai dalam semalam.
dan Suho langsung menebak jika pasti ada sosok master yang menjadi Tuan Belion. Lalu Suho memandang ke arah langit. Di sana terlihat ada seekor naga bayang yang membawa seorang dengan kekuatan luar biasa. Sosok itu pun segera turun untuk menghampiri Suho. Melihat hal itu, Suho langsung bergerak untuk menyambut kedatangan orang itu dan berakhir dengan keduanya melakukan adu tinju yang menimbulkan ledakan energi sihir yang sangat besar. Kemudian orang itu memberikan serangan kilat menggunakan daggernya. Suho berhasil menghindari serangan itu meskipun pipinya berhasil tergores. Suho malah berpikir bahwa ini pertama kalinya dia menemukan lawan seorang manusia dan dia berniat untuk mengajaknya berdiskusi saja agar dia bisa cepat pulang. Setelah menyapanya, Sung Jinwoo yang menggunakan masker ke seluruh mukanya itu tidak menjawab dan tiba-tiba di belakang orang itu muncul sebuah gate. Suho pun sadar bahwa orang yang ada di hadapannya itu mungkin saja adalah bos di permainan ini, sehingga dia bisa pulang setelah mengalahkannya. Dengan tekad kuat, Suho bermaksud melakukan serangan ke arah Jinwoo. Namun lagi-lagi serangannya itu bisa ditangkis dan menimbulkan ledakan mana yang sangat besar. Secepat kilat Jinwoo memberikan serangan balik, tapi Suho bisa menghindarinya. Kemudian Jinwoo melancarkan serangan daggernya dengan sangat cepat. Hal itu membuat Suho terpojok dan hanya bisa bertahan. Menanggapi serangan yang gak ngotak itu, Suho malah berpikir orang yang dia lawan ini pasti sudah melalui banyak pertarungan yang mengerikan. Sehingga saat ini kekuatannya benar-benar di luar nalar manusia. Tapi meskipun dibuat berdarah-darah, tekad Suho semakin besar untuk bisa mengalahkannya. Merasa saat ini levelnya sudah max dan kemampuannya sudah berkembang, Suho berniat untuk maju terus pantang mundur. Dengan seluruh kekuatan yang dia pusatkan di tinjunya, Suho melesat untuk mengoplok Jinwoo. Namun Jinwoo dengan santainya bisa mencincang sarung tangan kanan yang Suho gunakan hingga hancur. Suho pun tidak menyerah dan dia berusaha mengoplok orang itu menggunakan tangan kirinya. Tapi lagi-lagi serangan Suho bisa dihindari. Setelahnya Jinwoo mengusap kepala Suho sambil bertanya, apakah game ini menyenangkan? Menyadari bahwa suara yang dia dengar tidak asing, Suho melihatnya dan benar saja sosok yang dia lawan adalah ayahnya sendiri. Kemudian Jinwoo mendorong Suho masuk ke dalam gate dan bilang bahwa saat ini masih terlalu dini bagi Suho untuk mengetahui semua kebenarannya. Dan Suho pun terbangun dari tidurnya yang mana saat ini dia masih berada di dalam kelas. Mengingat lagi apa yang barusan dia alami, Suho terlihat bingung. Namun dia menganggap bahwa semua yang terjadi tadi hanyalah sekedar mimpi biasa karena dia terlalu banyak bermain game warnet. Saat Suho OTW pulang dan berjalan di lorong sekolah bersama seorang wanita teman sekelasnya, terlihat Jinwoo yang sedang mengawasi Suho dari atas gedung. Di sana Iglis menyarankan agar tuannya mengembalikan kekuatan monark muda. Karena setelah berkali-kali mengujinya, ini adalah pertama kalinya Suho berhasil mencapai tempat Jinwoo berada. Namun Jinwoo menilai bahwa Suho belum layak. Hal itu dikarenakan Suho terlalu nekat. Dia tidak tahu kapan saatnya maju dan kapan saatnya mundur. Dia menantang musuh kuat tanpa mempersiapkan strategi yang matang. Menurut Jinwoo, hal itu sama saja bunuh diri. Di sisi lain, Jinwoo yakin meskipun dirinya tidak membuka segel kekuatannya Suho, suatu saat Suho pasti akan berusaha untuk membukanya sendiri. Setelah itu kita diberitahu berita dua bersaudara, Hwang Dong-suk dan Hwang Dong-su yang menjadi tersangka penipuan. Di tempat lain, Baek Yun-ho yang sedang bertugas menjadi seorang pemadam kebakaran. Sementara itu di kantornya, Jin-ho sudah menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan game virtual. Di depan para karyawannya, Jin-ho mengumumkan bahwa saat ini istrinya sedang hamil 6 minggu. Para karyawan terlihat senang mendengar kabar baik dari bosnya itu. Kemudian mereka akan mendiskusikan nama game pertamanya yang akan segera rilis sebentar lagi. Di tempat lain, ayah Jin-ho sedang mengoleksi berita-berita tentang putranya. Dia juga sudah tidak sabar untuk melihat cucunya. Kemudian di sisi lain, di cuaca yang cerah, di atas langit kembali ada sebuah retakan. Di perjalanan pulang dari sekolah bersama teman wanitanya, Suho kalah hompimpah dan disuruh membawa tas si gadis itu. Tapi sebelum pulang, Suho menyadari ada sesuatu yang terbang di langit. Di saat itulah, Jinwoo sedang terbang menaiki kaisel bersama istri tercintanya. Di sana, Jinwoo memberikan sebuah kalung sebagai hadiah anniversary yang ke-16 pernikahannya. Lalu kemudian Jinwoo menyuruh istrinya itu pulang terlebih dahulu karena ada tugas yang akan dia jalani. Chae-in pun pulang diantar oleh kaisel. Sementara Jinwoo saat ini sudah berada di depan gate raksasa yang muncul beberapa waktu lalu. Di sana Jinwoo berkata bahwa perkataan Rulers benar. Kekuatannya yang sangat besar ternyata menjadi magnet bagi hal-hal mengerikan yang terus berdatangan ke bumi. Jinwoo kemudian memanggil para jenderal bayangannya dan bersiap untuk memasuki gate tersebut.